Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita akan membahas materi kuliah pada K3L, yaitu tentang kebisingan. Baik, saya akan menampilkan slide perkuliahan. Baik, sebelum membahas tentang kebisingan, sesuai materi yang ada di bab 3, perlu kita memahami pengertian dari K3. Ya, walaupun di judul atau nama mata kuliah kita adalah K3A, tetapi yang dibahas kurang lebih sama, karena tidak bisa dipungkiri bahwa lingkungan menjadi bagian daripada K3 itu. Nah, di sini di pengertian dibagi menjadi dua, secara filosofis dan secara keilmuan. Kalau secara filosofi dijelaskan bahwa suatu pengertian atau upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani, tenaga kerja pada khususnya dan masyarakat pada umumnya terhadap hasil karya dan budayanya menuju masyarakat adil dan makmur. Nah, apa dari filosofis ini bahwa yang perlu dipahami adalah di tubuh kita ini terdiri jasmani dan rohani. Jasmani dan rohani yang sebenarnya menjadi hal penting yang harus menjadi perhatian di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian secara keilmuan dijelaskan bahwa ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Ada dua poin penting di sini, ya, yaitu kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Nah, ini membutuhkan ilmu pengetahuan, ya, sehingga akibat-akibat dari sebuah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja itu bisa kita terhindar, ya, bisa kita terhindar dari hal tersebut. Nah, saya kira ini adalah hanya pengantar. Nah, ada ilustrasi seperti ini. Coba kita perhatikan. Ada seorang anak, sebenarnya di dalam pikirannya mungkin saja dia berpikir seperti ini. Ketika melihat mungkin orang tuanya. Keselamatan Bapak menentukan masa depan saya loh. Habis kalau Bapak celaka, siapa yang akan membiayai saya? Nah, mungkin itu yang berada di dalam pikiran anak-anak itu. Nah, tentu ini menjadi hal yang tidak bisa dianggap sebagai hal yang biasa. Karena ini menyangkut masalah waktu, menyangkut masalah generasi, menyangkut masalah kehidupan orang yang barangkali ketika status kita sebagai orang yang sudah pada usia-usia tertentu, tentu usia di bawah kita adalah hal yang menjadi perhatian buat kita. Nah, ada sebenarnya di sini ada namanya tindakan tidak aman dan ada kondisi tidak aman. Nah, tindakan yang tidak aman di sini adalah suatu pelanggaran terhadap prosedur keselamatan, ya, yang bisa menimbulkan atau memberikan peluang terjadinya sebuah kecelakaan kerja. Nah, ini tindakan yang tidak aman yang sering kita lakukan, menyalahi prosedur. Nah, ini banyak contoh-contoh lah kejadian-kejadian di laboratorium, bahkan sebenarnya spesifik di laboratorium elektronika, banyak kecelakaan kerja yang sering dilakukan oleh praktikan. Misalnya tersulut solder panas menyebabkan luka, sering itu. Kemudian ada tersajat pisau pada saat membuka kabel misalnya. Itu banyaklah terjadi kecelakaan yang karena tidak mengikuti prosedur praktek yang ada. Ada kondisi tidak aman, yaitu kondisi fisik atau keadaan yang berbahaya.
Nah, kondisi fisik ini yang paham adalah kita sendiri. Ya, kapan saatnya kita bisa bekerja berat, kapan saatnya kita bekerja sedang, dan kapan saatnya kita bekerja ringan. Tentu kondisi-kondisi fisik yang kita alami itu menentukan jenis-jenis pekerjaan yang kita harus lakukan. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa perbuatan tidak aman ini dilakukan? Nah, disinilah karena salah satu di antara yang sering kita lakukan adalah karena kita kurang pengetahuan. Kurang pengetahuan bahwa akibat yang akan ditimbulkan dari sebuah tindakan yang tidak aman adalah seperti ini. Kita tidak berpikir ke belakang, ya, apa yang akan terjadi di generasi-generasi selanjutnya. Kurang terampil, kurang pengalaman. Jadi mengerjakan sesuatu belum paham. Bahkan tidak ada kemauan, terpaksa dia bekerja. Faktor kelelahan sering juga kita alami. Karena mengejar target sehingga tidak mempedulikan lelah, sehingga bisa saja terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Kemudian mungkin jenis pekerjaan yang tidak sesuai. Bukan ilmunya, bukan kita di situ, bukan keterampilan saya di situ, tapi kita tetap mengerjakan. Gangguan mental, kesalahan dalam sifat dan tingkah laku manusia. Ini yang tindakan-tindakan yang sering kita lakukan yang sebenarnya tidak aman buat kita. Dan ini ada perbuatan-perbuatan berbahaya, saya pikir ini hal yang juga menjadi perhatian. Nah, di sini ada kondisi berbahaya, ya. Kalau tadi perbuatan berbahaya, di sini kondisi berbahaya. Kenapa saya fokus ke sini? Karena salah satu kondisi berbahaya yang kita akan bahas secara detail adalah kebisingan yang berlebihan. Dia berada pada kondisi berbahaya. Nah, inilah kondisi yang berbahaya yang hari ini kita coba singgung. Oleh karena itu saya mencoba mencari slide yang langsung membahas tentang kebisingan. Nah, di sini faktor-faktor lingkungan kerja. Ya, ada yang dinamakan faktor fisika, ada faktor biologi, ada faktor kimia, ada faktor ergonomi, ada faktor psikologi. Nah, coba kita lihat di faktor fisika. Di faktor fisika, di situ ada kompetensi bising, ada getaran, ada radiasi, ada penerangan kurang baik, ada temperatur ekstrim. Nah, ini yang banyak dibahas di materi K3 kita. Nah, spesifik ya, karena masalah getaran radiasi juga akan dibahas next di pertemuan-pertemuan berikutnya. Tapi khusus di pertemuan kali ini di bab 3 membahas tentang kebisingan. Noise. Nah, kebisingan noise bukan hal baru buat kita. Bukan baru buat orang-orang yang berkecimpung di elektronika. Ya. Bahwa ini adalah hal yang setiap saat, ya, bukan lagi setiap hari, setiap saat, per detik bahkan. Ada orang dengan audionya bahkan tidak bisa berbuat apa-apa ketika dia tidak dia tidak berinteraksi dengan audio. Nah, ini bukan hal yang biasa. Nah, padahal secara keilmuan tadi sudah disinggung, karena mungkin kurang pemahaman, ada teoritis, ada ilmu tentang kebisingan yang berhubungan langsung dengan kesehatan manusia, kesehatan kita.
Nah, salah satunya misalnya di sini adalah nilai ambang batas, NAB. NAB itu hanya maksimum 85 desibel. Nilai ambang batas yang bisa sebenarnya aman, yang bisa kita dengarkan. Kenapa? Karena dampak kebisingan itu bisa saja misalnya trauma akustik, yaitu kerusakan gendang telinga secara mendadak karena energi suara yang berlebihan. Bahkan bisa ketulian sementara. Ya. Ketulian sementara mungkin ini sering kita alami. Contoh misalnya ketika kita melakukan perjalanan dengan menggunakan transportasi pesawat. Ya, kita mendengarkan suara pesawat pada saat mau take off atau landing, itu kan betul-betul suara di atas ambang batas. Bahkan ya dengan telinga telanjang dan tanda kutip tidak menggunakan penutup kita. Biasanya ketika kita turun dari pesawat, ketika pesawat sudah off, kita turun, biasanya tiba-tiba kita mengalami ketulian sementara, blank gitu. Nanti membutuhkan waktu penyesuaian baru pendengaran kita bisa normal. Nah, ini yang sering kita lakukan. Bahkan bisa menjadi ketulian menetap. Ya, ketulian menetap, gangguan komunikasi. Bahkan bisa menjadi gangguan psikologi. Bisa. Karena kebisingan yang terjadi pada diri manusia. Karena ya itu tadi, karena kurang pengetahuan. Nah, bagaimana mengendalikan kebisingan? Nah, pengendalian kebisingan bisa dilakukan dengan cara misalnya antara lain, ya, mendesain mesin yang baik. Kemudian pengoperasian alat sesuai dengan kemampuan mesin. Merawat mesin secara teratur. Kemudian ada rotasi pekerjaan, ya. Ada ruang kontrol, ada penyelenggaraan pelatihan dan pendidikan, ada pemeriksaan kesehatan secara berkelanjutan, ya. Ada pemantauan lingkungan kerja, pengukuran intensitas kebisingan, ya, khususnya. Kemudian yang paling penting adalah alat pelindung diri. Sumbat telinga bisa mereduksi suara 15-20 desibel. Kemudian menutup telinga, ya, bisa mereduksi 20-30 desibel. Inilah langkah-langkah yang bisa kita kendalikan, ya. Kebisingan itu bisa kita kendalikan. Nah, ini adalah nilai ambang batas kebisingan. Ya. Coba kita lihat di tabel, ya. Waktu pemajanan per hari misalnya 8 jam. Ya. Kemudian ya kita nilai NAB-nya di atas di normal 85 desibel. Maka waktu pemajanan per hari itu memakan waktu 28,12 detik. Nah, itu juga bisa kan intensitas kebisingan sampai 115 desibel. Ya. Kemudian ketika waktu penjaman itu berkurang 4 jam, kemudian sampai intensitas 88, kebisingan naik terus. Kita lihat di grafik, kita lihat di tabel bahwa waktu penjaman per hari juga akan semakin pendek, tetapi intensitas kebisingannya semakin naik. Nah, ini adalah NAB kebisingan. Jadi nilai ambang batas kebisingan. Maksudnya ketika kita bekerja seperti itu, berarti intensitas kebisingannya seperti ini dan akan menghasilkan intensitas kebisingan seperti ini. Dan itulah kalau misalnya ini dilakukan setiap hari, setiap
saat itu apa yang akan menyebabkan, apa yang akan terjadi pada diri kita. Nah, ya, sebenarnya ini adalah iklim kerja. Iklim kerja ini adalah bagian lain dari kompetensi yang kita akan bahas. Nah, pentingnya sebenarnya di sini penilaian. Ya. 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 Oke, saya coba lanjutkan sedikit tentang iklim kerja. Nah, iklim kerja adalah sumber panas, matahari, anur, dapur, genset, boiler, bejana, uap, lighting. Itu adalah sumber panas. Kemudian ada tekanan panas yang dipengaruhi oleh sumber panas, radiasi matahari, panas tubuh, kemudian ada kelembaban udara. Suhu nyaman 24-26 derajat Celcius. Kemudian selisih suhu di dalam dan di luar tidak lebih dari 5 derajat Celcius. Ya. Kelembaban udara yang baik adalah 65-90%. Sebenarnya ada yang saya kira ini bagian karena ini menyangkut masalah suhu, saya kira kita sampai ke kebisingan saja, nanti kita bahas tentang suhu. Jadi apa yang menjadi simpulan dari materi kebisingan ini, mungkin secara luas Anda bisa membaca di modul di bahan ajar bab 3. Tetapi intinya bahwa kebisingan ini adalah hal yang perlu mendapatkan sebuah perhatian khusus. Kenapa? Karena perkembangan teknologi yang begitu cepat, yang melanda kehidupan kita sehari-hari, itu menjadikan kita ketergantungan dari penggunaan audio. Boleh kita cermati pola hidup kita selama ini, termasuk saya dan mungkin Anda, bahkan mungkin semua orang, ya. Makanya kenapa pengetahuan tentang kebisingan ini perlu kita pahami, karena ini menyangkut masalah kesehatan, menyangkut masalah kecelakaan yang boleh jadi menyebabkan karena kita tidak paham tentang ilmu tentang kebisingan. Yang jelas sebenarnya yang perlu dipahami adalah dampak sebenarnya dari kebisingan ketika kita selalu mengulang-ulang, selalu melakukan hal di luar daripada kemampuan mendengar kita. Secara teoritis sudah dijelaskan bahwa nilai ambang batas kita hanya 85 desibel. Bahkan di perangkat elektronik pada umumnya yang modern itu sudah dilengkapi dengan indikator ketika suara melebihi ambang batas. Itu biasanya mungkin di audio ada indikator merah. Kalau tadinya hijau, tiba-tiba terpotong merah. Merah walaupun sebenarnya nilai batas itu masih bisa dimaksimalkan sampai 100% misalnya. Tetapi itu sudah melewati nilai ambang batas. Apa akibatnya? Mungkin pada saat itu kita tidak apa-apa, aman-aman saja, kita tidak terjadi ketulian dalam. Tetapi proses terjadinya itu bisa saja beberapa hari, beberapa bulan, beberapa tahun baru kita terasa. Contoh kecil misalnya, tapi ini adalah hal bukan karena ada unsur kesengajaan, tapi ini adalah faktor alam. Ini susah dihindari, tapi ini menjadi pola hidup setiap hari.
Masyarakat pantai. Kita coba bayangkan masyarakat pantai yang setiap hari disuguhi dengan kebisingan adanya ombak. Malam, hari, 24 jam. Dan itu menjadi hal yang harus dilakoni, harus dialami oleh saudara-saudara kita yang bermukim di pantai. Apa akibatnya? Ya mungkin saudara pernah berkomunikasi dengan teman-teman yang ada di saudara kita yang ada di pantai. Coba bayangkan. Ketika dia berkomunikasi, dia harus menggunakan suara yang di atas volumenya agak ke atas, baru bisa mendengarkan. Bukan karena faktor melanggar dari kondisi-kondisi yang ada, ya kondisi-kondisi kebisingan, tapi itu adalah faktor alam. Nah, kalau ini kan berbeda. Kalau kita misalnya yang dalam kehidupan normal sudah paham bahwa ilmu pengetahuannya seperti ini, lalu kita sering melakukan pelanggaran-pelanggaran, maka yang berakibat pada fisik kita sendiri. Nah, oleh karena itu, sebelum dampak kebisingan ini menimpa diri kita, mari kita mengupayakan untuk memahami SOP setiap aktivitas kerja yang kita harus lakukan, utamanya yang menimbulkan suara. Ya. Bahkan sebenarnya Anda harus pahami bahwa aktivitas-aktivitas yang menimbulkan suara juga lama kelamaan akan mengakibatkan kerusakan-kerusakan fisik, ya, kerusakan-kerusakan secara fisik yang bisa kita alami, bahkan bisa menjadi gangguan-gangguan fisiologis. Ya, ketika kebisingan ini menjadi hal yang dianggap biasa. Saya kira itu anak-anakku semua sebagai pengantar perkuliahan pada materi kebisingan. Semoga hal ini menjadi perhatian buat kita semua, dan yang menjadi penting di sini adalah bahwa K3, materi-materi K3 adalah menjadi hal yang penting yang harus dipahami, dan bahkan sebenarnya menjadi hal yang melekat pada setiap aktivitas. Bahkan di setiap mata kuliah harus ada K3-nya. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan sebagai pengantar dari materi kebisingan. Selengkapnya saudara bisa membaca di materi perkuliahan di bab 3. Dan yang perlu saya sampaikan bahwa di akhir perkuliahan, di akhir materi itu ada tes. Ada tes yang perlu Anda lakukan. Anda selesaikan. Ya. Silakan Anda menyelesaikan itu, karena itu menjadi penilaian setiap pertemuan di pembelajaran daring. Kemudian juga sekaligus menjadi kehadiran di perkuliahan ini. Dan saya kira itu untuk hari ini. Insya Allah mudah-mudahan kita berada pada kondisi yang sehat dan bisa kita bertemu di pertemuan berikutnya. Saya kira itu. Mohon maaf atas segala kekurangan yang saya bisa sampaikan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.